pendidikan anak pada fase kandungan ini harus lekat sekali dengan Al-Quran. Bahkan menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, yaitu Dr. Hari Nugroho, penelitian menunjukkan bahwa pendengaran bayi mulai terbentuk pada kehamilan 6 pekan. Pada usia ini, bayi belum dapat mendengar apapun. Sekitar usia 16 pekan, bayi mulai dapat mendengar dalam kadar yang terbatas dan tidak detail. Setelah usia kandungan mencapai 24 pekan, bayi sudah dapat mendengar dengan jelas, bahkan memberikan respon atas apa yang didengar dari dunia luar seperti menendang. Dan kemudian, sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa suara yang keluar dari ponsel ternyata bisa mengagetkan bayi. Jadi peneliti Dr. Boris, Profesor Obstetri dan Ginekologi dari Wyckoff Heights Medical Center, New York, tidak hanya suara, getaran dari ponsel bisa menyebabkan munculnya refleks terkejut yang mengganggu pola tidur mereka secara normal. Bayangkan ketika ibunya banyak melihat ponsel, banyak mendengarkan ponsel. Betapa luar biasanya ketika itu diganti dengan bacaan Al-Quran. Maka anak pun akan merespon dengan baik. Dan ada 5 manfaat mendengarkan Al-Quran kepada Ananda sejak dalam kandungan, yaitu yang pertama adalah menenangkan jiwa ibu. Kalau ibunya tenang, membantu ibu untuk siap berjuang menjaga sang buah hati agar sehat dan tumbuh kembang dengan baik. Kemudian memudahkan Ananda menjadi hafiz Al-Quran setelah lahir, lalu menstimulus kecerdasan bayi, sebab memasukkan banyak maklumat sejak dini yaitu berupa Al-Quran. Keimanan dia tentunya akan lebih tinggi. Kemudian menenangkan jiwa bayi, sebab berpengaruh pada ketenangan emosi saat lahir. Kemudian mendekatkan Ananda kepada Allah sejak dalam kandungan, itulah luar biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah ajak bayi berbicara dengan bahasa yang ahsan. Karena pendengaran janin sudah berfungsi sejak ditiupkan ruh. Dari sini pun sudah kita ajarkan adab untuk berbicara yang ahsan. Penelitian yang dilakukan oleh Pacific Lutheran University menyatakan bahwa pada usia kehamilan 10 minggu terakhir, bayi yang ada di dalam kandungan mendengar ketika ibu mengajaknya bicara. Dan saat lahir, dia memberikan respon bahwa ia mengerti apa yang dikatakan ibunya selama di dalam kandungan. Dan sebanyak 40 bayi perempuan dan laki-laki yang berada di Amerika Serikat dan Swedia dilihat perilakunya ketika mereka masih berumur 30 jam. Nah, dari penelitian ini, ketika diberikan rangsangan suara ibu dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, hampir semua bayi merespon. Sedangkan ketika diberikan rangsangan atau stimulus suara yang menggunakan bahasa asing, bukan bahasa sehari-hari yang dia dengar, maka bayi tersebut tidak melakukan respon yang sama, kecuali Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga perilaku orang tua. Nah, perilaku orang tua ini berpengaruh besar terhadap perilaku bayi atau perilaku anak ketika nanti dia akan tumbuh. Maka harus dijaga. Harus jauh-jauh sekali orang tua dari perilaku maksiat agar Ananda tumbuh menjadi anak yang solih juga jauh dari maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan makanan halal dan thayyib. Pemberian makanan halal dan thayyib akan membuat anak-anak atau membuat janin kita tumbuh menjadi bukan hanya sehat tapi memiliki kesolihan. Karena kehalalan dan kethayyiban makanan mempengaruhi kesolihan seorang bayi yang akan dilahirkan. Karena pemberian makanan atau minuman yang menyalahi kriteria halal dan thayyib atau haram dan tidak thayyib berarti sama dengan memasukkan syaitan ke dalam aliran darah Ananda. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita pun diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita.